Saat kalian melihat boneka Hello Kitty, mungkin yang terpikirkan adalah boneka yang lucu dan disukai oleh para gadis, terutama anak-anak perempuan. Karakter yang dikeluarkan oleh Sanrio itu sangat terkenal di seluruh dunia dan mempunyai bermacam-macam bentuk. Tapi, bagaimana kalau Hello Kitty kita kaitkan dengan pembunuhan? Kasus yang terjadi di Hong Kong pada tahun 1999 ini sempat menggemparkan Hong Kong karena masyarakat di sana belum pernah melihat peristiwa kriminal sebrutal itu di kota mereka. Kasus ini cukup terkenal karena polisi menemukan tengkorak di dalam boneka Hello Kitty Putri Duyung Raksasa, dan media setempat menyebutnya sebagai The Hello Kitty Murder. Korban dari kasus pembunuhan ini adalah seorang wanita yang bernama Fan Man Yi. Ia berumur 23 tahun pada saat pembunuhan ini terjadi. Kehidupan Fan Man Yi memang sudah tragis dari kecil. Ia ditinggalkan oleh keluarganya saat masih anak-anak, sehingga ia harus dibesarkan oleh seorang wanita yang bukan sanak keluarganya. Pada saat dia masih remaja, dia mulai kecanduan narkoba dan terjerumus ke dalam dunia pelacuran untuk memenuhi kecanduannya. Pada usia 23 tahun, dia mendapatkan pekerjaan sebagai seorang hostess di sebuah klub malam. Pada tahun 1997, Man Yi bertemu dengan Chan Man Lok, seorang gangster dan bandar narkoba berusia 34 tahun. Keduanya bertemu di klub malam dan menyadari jika diri mereka memiliki kesamaan. Fan Man Yi adalah pelacur dan pecandu narkoba, sedangkan Chan Man Lok adalah seorang germo dan pengedar narkoba. Tak lama, Man Yi menjadi anggota reguler grup Man Lok selain menjadi kaki tangannya. Pada tahun 1999, Man Yi sangat membutuhkan uang dan obat-obatan. Dia mencuri dompet Man Lok dan berusaha untuk mendapatkan $4.000 di dalamnya. Dia tidak menyadari bahwa itu akan menjadi awal tragedi naas yang akan menimpanya. Pada 17 Maret 1999, 3 anggota sindikat kejahatan terorganisir di Hong Kong menculik Fan Man Yi. Setelah menyadari uangnya hilang, Man Lok meminta 2 kaki tangannya, Lung Xing Cho, 27 tahun, dan Lung Wai Lun, 20 tahun, untuk melakukan tugas penculikan itu dan membawanya ke apartemen Man Lok di Granville Road, Hong Kong. Apartemen itu dipenuhi dengan banyak ornamen Hello Kitty, termasuk spray, gorden, peralatan dapur, dan boneka Hello Kitty Putri Duyung. Man Lok bermaksud memerasnya dan menjadikan Man Yi sebagai pelacur untuk dirinya dan mengambil uang yang didapatnya sebagai imbalan atas uang tunai yang telah dia curi darinya. Namun, tak lama kemudian, rencana itu pun berubah. Sebenarnya Man Yi sudah mengembalikan uang yang dicurinya beserta bunga-bunganya. Ketika pencurinya diketahui oleh Man Lok, Man Yi mengganti uang Man Lok sebesar $4.000 yang dia curi bersama dengan bunga tambahan sebesar $10.000. Namun, Man Lok tidak puas. Dia mengatakan kepada Man Yi bahwa dia harus memberinya bunga tambahan sebesar $16.000. Ketika Man Yi yang berusia 23 tahun tidak dapat mencari uang sebesar itu untuk membayar bunga lagi, anggota geng tersebut memulai rencana mereka. Man Lok dan kaki tangannya memutuskan bahwa pekerjaan Fan Man Yi sebagai pelacur tidak akan cukup untuk membayar hutangnya. Man Lok pun mengubah rencana dengan mulai menyiksanya tanpa henti selama 1 bulan penuh. Mereka mengikatnya dan memukulinya, dan selama lebih dari sebulan dia mengalami berbagai macam penyiksaan, membakar kulitnya, memperkosa, dan memaksanya memakan kotoran manusia. Sementara itu, Man Lok yang berusia 34 tahun memiliki seorang pacar yang berusia 13 tahun. Gadis itu secara teratur mengunjungi apartemen Granville Road. Remaja itu dikenal dengan nama Ah Fong. Kemungkinan ini adalah nama samaran yang diberikan kepadanya oleh pengadilan Hong Kong. Dia tidak hanya menyaksikan tindakan mengerikan yang dilakukan pacarnya dan rekan-rekan gangsternya terhadap Man Yi, tapi dia juga berpartisipasi dalam penganiayaan tersebut.
Pada suatu saat ketika Afong mengunjungi 3 sekawan penyiksa di apartemen Manlok, dia menyaksikan Manlok menendang Man Yi 50 kali di kepala. Afong kemudian bergabung dan ikut memukul kepala Man Yi. Meskipun rinci sejauh mana penyiksaan yang dilakukan oleh Afong tidak dirilis, sebagai bagian dari kesepakatan pembelaannya, ketika ditanya mengapa dia melakukan itu, dia menjawab, "Kurasa itu untuk kesenangan." Beberapa contoh penyiksaan yang diketahui adalah para pelaku membakar sedotan lalu menyundutnya ke kulit Man Yi dan meneteskan lelehan plastik yang terbakar ke kaki Man Yi hingga terkelupas. Saus cabai juga diteteskan ke lukanya dan saus tiram disemprotkan ke wajahnya. Seringkali mereka juga memukuli Man Yi dengan batang logam atau plastik. Para pelaku itu juga memaksa Man Yi memakan kotoran manusia atau meminum air seni mereka. Apabila Man Yi menolak, maka mereka akan menyiksanya lebih keras lagi. Saat melakukan penyiksaan ini, mereka biasanya sembari mengkonsumsi narkoba methamphetamine atau meth. Dan lebih biadabnya, setiap kali mereka menyiksanya, Man Yi diharuskan untuk selalu tersenyum dan tertawa. Apabila ia tidak melakukannya, maka orang-orang itu akan terus menyiksanya tanpa henti. Setelah sebulan penyiksaan, Afong mengetahui bahwa Fan Man Yi telah meninggal semalam. Chan Manlok dan anak buahnya berpendapat bahwa dia telah meninggal karena overdosis meth yang dia berikan sendiri. Setelah mengetahui bahwa dia sudah mati, para gangster itu memindahkan tubuh Man Yi ke bathtub apartemen dan memotong-motongnya dengan gergaji. Kemudian, mereka memasak masing-masing bagian tubuhnya di atas kompor yang sama di mana mereka menyajikan makan malam. Mereka melakukan itu dengan maksud untuk menghentikan mayatnya membusuk sehingga mengeluarkan bau tak sedap. Kemudian, mereka membuangnya bersama dengan sampah rumah tangga. Namun, kepalanya disimpan. Mereka menjahit tengkoraknya yang sudah direbus menjadi boneka putri duyung Hello Kitty yang besar. Selain itu, mereka menyimpan salah satu gigi Fan Man Yi dan beberapa organ dalam, yang kemudian ditemukan di atas kanopi sebuah toko yang terletak di bawah apartemen. Setelah kejadian itu, Afong, pacar dari Manlok, merasa dihantui terus oleh arwah Fan Man Yi setiap malam. Dia mengatakan kepada petugas bahwa selama beberapa minggu terakhir, dia terus-menerus diganggu oleh hantu seorang wanita yang telah diikat oleh kabel listrik dan disiksa sampai mati. Polisi saat itu tentu saja tidak menggubris laporannya, karena Afong pada saat itu masih berumur 14 tahun. Mereka menganggapnya sebagai mimpi atau omong kosong seorang remaja. Tapi, ketika dia mengaku bahwa dirinya turut berpartisipasi dalam peristiwa mengerikan itu, barulah pihak kepolisian menanggapi laporannya. Pihak kepolisian segera mencari bukti ucapan sang gadis di apartemen yang ditunjuk. Para polisi akhirnya menemukan fakta bahwa di dalam apartemen mereka menemukan boneka Hello Kitty yang besar dengan tengkorak wanita yang terpenggal di dalamnya. Dengan laporan Afong tentang kejahatan dan bukti fisik yang ditemukan dari apartemen, petugas Hong Kong menangkap Chan Manlok dan Wailen sehubungan kematian Man Yi. Sebagai imbalan atas perlindungan hukum yang kemungkinan besar ia terima karena dia masih di bawah umur, Afong bersaksi melawan Chan Manlok dan 2 kaki tangannya dalam upaya untuk membebaskan diri dari hantu yang menurutnya telah menerornya. Ia merinci penyiksaan yang dilakukan ketiga pria terhadap Fan Man Yi. Banyak orang merasa itu tidak mungkin benar. Sayangnya, dari bagian tubuh Fan Man Yi yang tersisa, polisi dan pemeriksa medis tidak dapat menemukan penyebab kematian. Pembela juga mencoba meyakinkan juri bahwa Man Yi mungkin telah meninggal karena overdosis obat. Tidak ada keraguan bahwa dia telah mengalami penyiksaan yang sangat kejam, dan bahwa ketiga lelaki itu telah menyebabkan banyak kerusakan pada tubuhnya. Tetapi, tidak ada cara untuk mengetahui apakah overdosis obat atau penyiksaanlah yang harus disalahkan. Akhirnya, ketiganya dihukum bukan karena pembunuhan, tetapi kasus penganiayaan yang telah menyebabkan kematiannya. Meskipun kematian bukanlah tujuannya, ketiganya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 20 tahun. Setelah kasus itu berakhir, apartemen Granville Road, tempat Man Yi disiksa, menjadi tidak laku. Tidak ada yang mau membeli dan menyewa tempat itu. Akibatnya, apartemen itu dibiarkan kosong selama bertahun-tahun.
hingga banyak cerita horor tentang Man Yi yang tersebar di lingkungan sekitarnya. Gedung itu pun akhirnya dihancurkan pada tahun 2012. Itulah kisah mengerikan dari Fan Man Yi. Cantumkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian menyukai kisah misterius dan menegangkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, karena dukungan kalian akan selalu membantu channel kita untuk berkembang. Seperti biasa, salam mencekam dan misteri.